Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan, kalau kita dapat bertemu kembali malam hari ini, semua ini adalah berkat kasih karunia daripada Tuhan kepada setiap kita anak-anaknya yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita tidur malam hari ini, mari kita renungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat keempat yang bunyinya demikian. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Bapak, Ibu, Saudara, perikop dari ayat ini berjudul hidup sebagai anak-anak terang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kalau yang lalu kita sudah belajar bagaimana menjadi manusia yang baru, dan pada pelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana hidup sebagai anak-anak terang. Saudara dan saya, pada waktu saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, saudara yang tadinya adalah anak-anak gelap, ya, begitupun juga saya, ya, saudara dan saya saat ini sudah disebut sebagai anak-anak terang. Dan sebagai anak-anak terang kita harus berusaha, ya, untuk hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki, yaitu sebagai anak-anak terang, ya. Anak terang artinya berbeda dengan dunia ini, ya. Ingat, saudara dan saya mendapatkan kasih karunia di dalam Kristus Yesus dengan keselamatan yang Dia berikan secara cuma-cuma, ya. Kalau orang Belanda bilang gratis. Ya, gratis, ya. Kita diberikan dengan gratis, saudara, ya. Bahkan dengan satu nilai yang tidak terbayarkan, yaitu nyawa dan darah daripada Tuhan Yesus sendiri, yang adalah Allah itu sendiri. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Dia, bukan karena saudara berbuat baik, ya. Saudara mungkin punya banyak harta, kemudian saudara sumbangkan ke sana kemari, ya. Saudara berbuat baik untuk menunjukkan kepada orang bahwa saudara ini adalah seorang dermawan. Kita tidak dapat membeli keselamatan itu, ya, dengan segala perbuatan baik, apalagi harta benda, saudara, ya. Bapak, Ibu, Saudara, perikop ini berkata hidup sebagai anak-anak terang. Dan kita baca ayat tadi dikatakan jangan ada perkataan kotor, yang kosong, yang sembrono, ya. Tuhan inginkan melalui Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat, ya, bahkan kepada kita, ya, bukan hanya jemaat di Efesus, tapi jemaat kita saat ini juga, saudara, untuk kita hidup sebagai anak-anak terang. Untuk dalam hal ini, ya, tidak berkata-kata kotor, kata-kata yang kosong, bahkan yang sembrono. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak yang terang, berbeda dengan anak-anak dunia, berbeda dengan kehidupan kita dulu, ya. Mungkin ada di antara kita dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sering berkata-kata kotor, ya, kata-kata kosong, ya, bahkan sembrono. Yang dimaksud di sini adalah keperkataan yang sebenarnya menjurus kepada perkataan-perkataan percabulan, kata-kata yang kotor, Bapak, Ibu, Saudara, ya. Kita melihat di sini, ya, Rasul Paulus ingin supaya orang-orang yang sudah disebut sebagai anak-anak terang dalam berkata-kata saja harus dijaga, ya, apalagi di dalam tindakan, ya. Kita akan belajar bagaimana dalam berkata-kata saja kita harus hati-hati. Saudara, kita melihat di dalam pergaulan di dunia ini
tidak sedikit ya orang-orang yang namanya bersahabat, kemudian bila bertemu itu bercerita hal-hal yang tentang hal-hal yang penuh dengan yang kotor. Dalam hal ini adalah hal-hal yang cabul. Dan itu biasa, saudara, untuk kehidupan dunia ini. Tetapi bagi anak-anak terang, hal-hal yang demikian harus kita tinggalkan. Sudah bukan waktunya lagi, karena saudara dan saya sudah berpindah dari gelap kepada yang terang. Oleh karena itu, di dalam perkataan saja kita harus hati-hati ya, untuk tidak berkata-kata kotor, kata-kata kosong dan sembrono. Kata-kata kosong itu kata-kata kayak bualan. Suka ngarang cerita, saudara ya. Ada banyak orang-orang yang suka mengarang cerita, menceritakan sesuatu yang tidak benar. Dan itu memang kejadiannya banyak, saudara. Bahkan dalam anak Tuhan sendiri, dalam tanda kutip. Ya pasti anak Tuhan itu ya belum sungguh-sungguh ya. Artinya belum sungguh-sungguh untuk bertobat. Karena dia masih melakukan hal itu. Ya. Kalau saudara dan saya, kita sudah dikategorikan sebagai anak-anak yang terang. Kata-kata kotor, kata-kata kosong, bahkan yang sembrono, saudara. Ya. Sembrono, ngawur. Ya. Asal ngomong. Ya, ada istilahnya omong doang. Ya, kebanyakan banyak ngomong toh, saudara, tapi tidak ada isinya. Sembrono. Nah, itu yang harus kita hindarkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pengiringan kita kepada Yesus menuju kepada kehidupan yang kekal, kita harus setiap hari semakin diubahkan. Ya, katakan hidup kita sebagai anak-anak terang harus semakin diubahkan, harus menjadi seperti Yesus. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk di dalam kehidupan kita sehari-hari kita semakin menjaga ya cara berkata-kata kita, ya, cara kita bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Kita harus berbeda, ya. Saya dulu sering katakan, tidak perlu saudara tunjukkan bahwa saudara ini seorang Kristen dengan menggunakan salib yang besar di dada sini. Tidak, saudara. Tetapi dari perkataan saudara, dari sikap saudara, dari perlakuan saudara kepada orang lain, orang akan melihat bahwa saudara dan saya adalah anak-anak terang. Dan ini adalah kesaksian bagi Kristus. Ya. Kenapa? Karena Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Ya, dia rela mati di atas kayu salib demi ya menyelamatkan manusia yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan bukan melakukan kebaikan-kebaikan untuk mendapatkan keselamatan itu. Ya, karena iman Kristen tidak seperti itu. Ya, iman kita di dalam Kristus tidak seperti itu. Kita justru mendapatkan keselamatan itu karena kasih karunia, bukan karena perbuatan kita. Perbuatan kita tidak ada apa-apanya. Ya, segala perbuatan baik kita adalah kain kotor di hadapan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saudara kita sudah mendapatkan keselamatan dengan cuma-cuma. Kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Ya, salah satunya yang kita renungkan malam hari ini, jangan berkata-kata kotor, kata-kata kosong, kata-kata yang sembrono. Tapi kita harus menjaga tutur kata kita, ya, bukan bergesok-sokan. Tapi kita memang harus berubah. Dan dunia akan melihat kenapa dia berubah. Karena ada Kristus di dalam hidup dia. Dan ini akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Bagaimana seseorang yang tadinya begitu, sekarang jadi begini. Luar biasa, saudara, ya. Dan yang berikutnya, saudara, kita melihat di situ dikatakan, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ya, sebagai anak-anak terang, kita setiap saat, ya, kita harus mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Ya. Pada saat kita sedang menghadapi masalah, tetap mengucap syukur. Nanti kita akan belajar hal itu pada episode yang berikutnya. Ya, mengucap syukur di dalam segala perkara. Saudara, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita sebagai anak-anak terang kita belajar untuk mengucap syukur. Ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun itu.
ya. Apalagi kalau hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita, mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan bukan itu saja, bahkan kita tunjukkan ya rasa syukur kita bahwa Tuhan sudah memberkati kita dengan kita ya membagikan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita di dalam kehidupan ini kepada orang lain. Bukan hanya berkat jasmani, saudara. Yang saya maksudkan adalah berkat jasmani, bukan berkat jasmani, tapi berkat rohani yang saya maksudkan, maaf. Berkat rohani yang saudara sudah terima daripada Tuhan. Saudara sudah diselamatkan, saya sudah diselamatkan. Pakai kesempatan ini untuk mengucap syukur dengan memberikan kepada orang lain kabar yang sama, kabar sukacita itu. Rasa syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur Engkau sudah selamatkan aku, dan aku ingin membagikan kepada orang lain bahwa hanya di dalam Engkau ada keselamatan, dan aku ingin melakukan itu. Ini saudara yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kalau kita lakukan ini dalam kehidupan kita, kita layak disebut sebagai anak-anak terang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tidur, selamat beristirahat. Tetap semangat. Amin.